Menurut Babe, apa hal yang paling baik yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi? Atau jangan pemerintahan, oleh Presiden Jokowi sebagai legacy nantinya. Tapi hal apa yang juga yang tidak baik atau belum baik? Nah, kita bicara yang baik dulu dah. Iya, nggak ada, rutin aja. Rutin aja? Iya. Business as usual? Iya. Yang tidak ada adalah perencanaan. Oke. Kalau dibandingkan dengan Pak Soeharto, misalnya pembangunan jembatan, Iya. biayanya Pak Soeharto katakanlah let's say 10 M. Pak Harto tidak akan memulai sebelum ada 11 M. I see. Kalau sekarang ada gunting apa enggak? Kok pakai gunting Pak? Kan bikin jembatan buat gunting pita. Oke. Iya. Yang paling jelek, yang buruk apa, Be? Yang buruk juga nggak ada. Kagak ada juga. Nggak ada juga karena bagaimanapun juga beliau masih lincah. I see. Liwat jalanan kagak nyemplung ke got kan. Tapi Begitu. Be, tadi kalau Babe mempermasalahkan legal drafting, sebenarnya bukan MPR tidak paham legal drafting, mereka sangat paham, apalagi ada legal drafternya kan, ada ahli-ahlinya. Cuman masalahnya kan mitosnya, karena mitosnya itu tidak boleh diubah menjadi undang-undang dasar baru, terutama oleh PDIP kan, sangat menentang sekali karena dia pengen tetap Bung Karno kan yang menjadi ikon dari undang-undang dasar. Itu akhirnya ya tetap dipakai Undang-Undang Dasar 1945, lalu naskahnya legal draftingnya jadi kacau gara-gara dibuat lampiran, jadi ada pasal 28A B C karena mau dipertahankan 37 pasal, padahal pasal yang nambah udah bejibu. Jadi bukan karena nggak tahu, karena soal psikologi politik aja, soal mitos UUD 45 nggak boleh diubah atau diganti. Iya. Dia terdaftar nggak di lembaran negara perubahan ini? Kalau saya dari hukum tata negara itu perubahan konstitusi itu tidak lazim didaftarkan di lembaran negara karena cukup dideklarasikan perubahan konstitusi. Iya. Gitu. Kalau declare itu masih zaman Hammurabi ya. Abad 18 sebelum Masehi. Iya, jadi pengertian declare itu gini. Iya. Setelah dia dibikin kan bentuk hukumnya kan putusan MPR. Jadi gini waktu itu waktu itu kan bingung nih, ini bentuk ketetapannya apa? Kalau misalnya bentuk hukumnya itu adalah ketetapan, ketetapan MPR tuh di bawah Undang-Undang Dasar hierarkinya, kan gitu kan? Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang garis miring Perpu dan seterusnya. Akhirnya dibikinlah sebuah kesepakatan, namanya bukan ketetapan tapi putusan. Nah, putusan MPR dan perlakuannya tidak sama dengan undang-undang. Iya, tapi kan yang ada di dalam lembaran negara sekarang pembukaan dan penjelasan. Iya. Jadi batang tubuh dianggap tidak terdaftar. Ya itu persoalan kita. Jadi kalau saya berpendapat kalau itu tidak boleh apanya itu didaftar atau tidak penting didaftar, ya itu sebagai satu argumentasi silahkan saja. Bukan tidak penting, artinya tidak lazim saja. Karena perubahan undang-undang dasar itu sesuatu yang cukup diputuskan oleh MPR dan kemudian dideklarasikan. Tapi dia integrated di dalam batang tubuh, itu soalnya. Oke. Kecuali dia sebagai adendum saja bisa begitu. Sebenarnya dia itu secara formil adendum. Itulah persoalannya. Iya. Mereka itu mau bikin adendum, tapi akhirnya
sama kesekjenan diintegrasikan ke dalam batang tubuh. Makanya jadi gaduh lah. Ya. Jadi Cuma gaduh. juga kalau kita dibikin adendum 1 perubahan 2 2 3 4, kita juga bingung. Baca yang aslinya, lihat adendumnya. Enggak lah, itu kan daripada pusing-pusing ya sudah disatukan aja. Ya kan gitu. undang-undang dasar atau konstitusi semuanya juga konsumsi atau pegangan bagi para penyelenggara kekuasaan, tidak sampai ke bawah. Ya. Konstitusi juga. Jadi itu persoalannya. Jadi saya nggak ada personal sifat saya. Saya dengan Pak Harto bagus, hubungan setelah beliau tidak menjabat lagi, tidak ada nothing personal. Oke. Hubungan saya Nah, kalau karena ini nothing personal, saya mau tanya perubahan-perubahan yang dihasilkan sekarang, apakah Babe masih setuju apa enggak? Babe setuju nggak dengan pemilihan presiden secara langsung? Sebelumnya oleh MPR kan? Ya, itu pembicaraan yang panjang ya. Pembicaraan yang cukup panjang, itu menyangkut filosofi konstitusi. Iya. Jadinya, dan kita pergi kepada sejarah. Kalau itu. Nah, yang so far terjadi adalah kan pemilihan bertingkat ya. I see. Melalui MPR kan gitu. Sekarang MPR tidak lagi lembaga tertinggi kan gitu. Iya. Yang sebenarnya kalau dari tarikh, dari sejarah, dulu misalnya kerajaan Sunda Pajajaran itu didampingi oleh juru pengambat, itu MPR. Juru pengambat istilahnya. Jaya Bupati itu seorang raja Sunda sekitar abad 11, mau mengundurkan diri, ditahan juru pengambat, nggak boleh. I see. Nah, itu ada pendampingnya di Minang, di Pagaruyung dan sebagainya. Nah, sekarang nggak ada MPR. I see. Nggak ada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, MPR-nya sih ada, ya kan. Lembaga tertinggi nggak ada. Jadi begitu pemegang kedaulatan. I see. Jadi itu yang paling susah. Anda adalah ahli hukum tata negara. Saya bayangkan kalau tata negara masih diajarkan di SMA, betapa sulitnya guru tata negara sekarang mengajarkan itu. Nggak simpel. I see. Oke. Tapi saya ingin Sobat RH kan ingin hal-hal yang sebenarnya personal juga. Maksudnya gini, nothing personal itu bukan berarti kita menolak untuk menilai kepemimpinan seseorang. Kan yang kita nilai adalah hasil kerja dia, kepemimpinan dia, bukan apakah dia belah pinggir atau belah tengah. Itu kan kita nggak bilang begitu kan. Gini biar agak tajam sedikit. Kita ini kan selalu berdebat tuh terhadap achievement pemerintahan Presiden Jokowi. Entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nggak pernah klop lah antara para pengkritik dan para buzzer. Bagi para pengkritik, apa sih achievement pemerintahan Presiden Jokowi kan begitu. Bagi para buzzer, wah dia sudah kayak dewa. Ya kan? Ada yang menyamakannya dengan Umar bin Khattab lah. Ada yang menyamakannya dengan Abu Bakar As-Siddiq lah gitu. Nah, sekarang saya ingin pemikiran yang paling objektif dari Babe. Menurut Babe, apa hal yang paling baik yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, atau jangan pemerintahan, oleh Presiden Jokowi sebagai legacy nantinya? Tapi hal apa yang juga yang tidak baik atau belum baik? Nah, kita bicara yang baik dulu dah. Iya, nggak ada, rutin aja. Rutin aja. Iya. Business as usual. Iya. Oke. Gitu aja, biasa-biasa aja. Nggak ada semua. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, banyaknya putus, ya kan. Apalagi setelah Cina-nya dalam keadaan yang gawat, jalan kereta api cepat semula. Dia itu Jakarta Bandung diperpendek jadi Purwakarta Padalarang, ya kan? Ya itu juga sekarang terbengkalai. Yang tidak ada adalah perencanaan. Kalau dibandingkan dengan Pak Soeharto, misalnya pembangunan jembatan, biayanya Pak Soeharto katakanlah let's say 10 M. Pak Harto tidak akan memulai sebelum ada 11 M. I see. Kalau sekarang ada gunting apa enggak? Kok pakai gunting, Pak? Kan bikin jembatan buat gunting pita. Jadi modal gunting doang.
Yang penting istilahnya groundbreaking. Itulah Pak. Jadi ini yang saya nggak ada urusan lah, nggak punya kepentingan apapun ya dengan apa itu dengan pemerintahan sekarang. Nggak ya, tidak ikut emosi untuk menyerang atau mempertahankan, nggak ikut. I see, oke. Tapi saya bilang faktanya seperti ini. Ya oke, ini kan pemikirannya objektif kan. Mungkin Babe kan sudah beyond everything. Jadi nggak lagi wah pengen ini pengen itu ya kan. Nah, nggak ada yang baik ya. Oke. Iya. Yang paling jelek, yang buruk apa, Be? Yang buruk juga nggak ada. Kagak ada juga. Nggak ada juga karena bagaimanapun juga beliau masih lincah. Asik. Lewat jalanan kagak nyemplung ke got kan. Iya kan? Masih lincah nggak usah. Kalau beliau tidak nyemplung got, tapi sengaja masuk got. Iya, direncanakan. Direncanakan. Gitu. Berarti ada juga yang direncanakan tadi. Ada bukan pembangunan. Untuk urusan itu.